saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Mari berdoa bersama membawa segala beban ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Buat kaum muda, bergabunglah dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Youth IRC. Untuk papa mama, jangan lupa ya, ajak anak-anak untuk sekolah minggu pukul 9.30 melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, saudara. Benar-benar memenangkan saudara semua. Terima janji Allah saat ini saudara. Ku terima janji Allah. Memberiku kekayaan.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, terima janji Allah saat ini saudara. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah kan digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari kita bersorak, umat yang menerima janji Allah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Amin. Saudara-saudara, Dia Bapa yang mengenal kita. Masa lalu kita, Tuhan Yesus tidak pandang lagi. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan mau kita melayani Dia lebih dalam dan dalam lagi. Sungguh Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
kasih untuk kebaikan-Mu. bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Keberkatan-Mu bagi kami. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kuduskan telinga kami, hati kami Tuhan. Biarlah benar-benar firman-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang di rumah-rumah. Saya berharap kita gunakan waktu ini untuk kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kita, menghasilkan buah. Amin. Seperti yang kita sudah dengar pada minggu lalu, bahwa Tuhan menghendaki supaya pada tahun 2021 ini kita semua diutus. Amin. Supaya kita benar-benar siap diutus, berani diutus, dan mau diutus, kita perlu gali firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kita gali firman Tuhan juga. Kita buka sama-sama Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Mari semua yang pegang firman Tuhan, pegang Alkitab, kita baca sama-sama. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di awal tadi kita sudah membaca, selain 12 murid yang ditunjuk sebagai rasul, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Dan kepada 70 murid yang lain, Tuhan Yesus memberi tugas yang sama seperti Tuhan Yesus juga memberi tugas kepada 12 murid utamanya. 70 murid yang lain ini tidak terkenal, saudara. Kita tidak tahu satupun nama di antara mereka. Ya mungkin ada nama yang akan disebut di dalam Kisah Para Rasul, tetapi kita tidak tahu apakah dia termasuk 70 murid itu. Saudara, pada 70 murid itu Tuhan Yesus utus mereka untuk mendahului Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak mengunjungi banyak kota. Tuhan Yesus hendak mengunjungi banyak kota. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke sana, murid-murid diutus dulu, berdua. Dan di situ dikatakan Tuhan memberikan tugas untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Uniknya saudara, pada saat mereka diutus, mereka tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa dompet, saudara. Bahkan pakaian aja cukup satu. Seadanya pada saat berangkat, ya tidak bawa apa-apa, saudara. Dan di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada saat kamu masuk ke dalam sebuah rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Jadi bagaimana seorang utusan Tuhan mendapat upah, mendapat makanan, minuman, pakaian, itu pada saat dia melakukan tugas dari Tuhan. Tentunya saudara, yang saya maksud upah dalam tanda kutip, itu bukan tujuan utama. Tidak ada seorang pelayan yang melayani Tuhan, memberitakan Injil tujuannya cuma cari upah. Tujuannya bukan supaya dia dapat berkat, tidak. Tetapi kalau kita perhatikan betul, makanan yang diberikan pada kita, minuman yang diberikan pada kita, itu untuk menunjang kita bisa memberitakan Injil. Amin. Jadi jangan sampai ada seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan karena faktor upah. Saya pernah dengar ada pemain musik. Saya nggak berani bilang itu pelayan musik. Saya bilang itu pemain musik. Saya tanya, kalau minggu ibadah di mana? Oh, saya di sana. Kadang di sana. Kenapa kok gitu? Soalnya di sana amplopnya lebih tebel. Saudara, itu maaf ya, itu bukan pelayanan itu. Itu mau tampil itu. Kalau motivasinya cari HR, ya mending sekalian jangan di gereja, saudara. Ya kan? Sekalian aja di tempat hiburan. Apalagi kalau khotbah, nyampaikan firman Tuhan, kalau firman Tuhan cuma buat media cari duit, mending gak usah, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah kasih contoh demikian. Saudara, saya melihat satu hal yang unik. Jika seseorang atau jika sebuah kota atau sebuah rumah menolak kedatangan hamba Tuhan, kita baca sekali lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ,
Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Kalau ada kota yang menolak kedatangan pemberita Injil, Tuhan Yesus bilang, nih kebas. Apa artinya itu? Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus pun melakukan hal yang sama. Dan Paulus berkata, kami bersih. Kami bersih. Debu yang melekat pada kaki, itu sudah pasti kotoran. Tidak ada debu yang dipelihara, saudara. Betul, saudara? Saudara masuk ke kamar, gak mungkin saudara kaki berdebu, saudara tidur-tiduran di ranjang, terus saudara berkata, ini debu berharga. Katakanlah saudara habis ke Yerusalem, katanya ziarah. Terus saudara masuk hotel, saudara nggak mau cuci kaki. Bilang, ini debunya Yerusalem. Kota mulia. Meskipun itu debunya kota Yerusalem, saudara pasti akan cuci. Nggak mungkin saudara pelihara, nggak mungkin saudara simpen. Kotoran harus dikebas. Jadi bersih. Itu menunjukkan bahwa para murid bersih dari kesalahan. Para murid sudah melakukan tugasnya, sebagai pemberita Injil. Dan kalau mereka ditolak, mereka bersih. Karena apa? Sudah melakukan tugasnya. Kalau mereka tidak melakukan tugasnya, mereka kotor. Dalam tanda kutip, mereka najis di hadapan Tuhan. Karena disuruh sama Tuhan tapi tidak pergi, saudara. Tidak pergi. Dan kalau saudara lihat isi Alkitab secara lengkap, saudara lihat perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Tentang seorang tuan yang pergi jauh, kemudian dia kembali, dia tanya pada hamba-hambanya, sudah melakukan tugasnya atau belum. Dan kalau hamba-hambanya tidak melakukan tugasnya, tuannya itu akan marah. Tuannya akan menghukum. Dan tidak menutup kemungkinan tuannya akan membinasakan hamba-hamba yang jahat dan malas. Jadi tugas pemberitaan Injil, tugas pemberitaan kabar baik, itu hal yang sangat mutlak. Kalau saya ngomong dalam bahasa yang sangat sederhana, bisa-bisa keselamatannya seseorang hilang karena dia tidak melakukan tugas yang Tuhan beri. Saudara bisa cek pernyataan saya ini benar atau salah di Alkitab. Saudara coba cari. Ada enggak hamba yang malas, hamba yang diam saja, yang tidak mau bergerak, itu tetap diterima di dalam tuannya, di dalam rumah tuannya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Malah kena hukuman, iya. Nah itu saya bilang keselamatannya hilang, saudara. Apakah tugas pemberitaan Injil, tugas pemuritan bisa dipending gara-gara sementara ini COVID, jadi sementara pemberitaan Injil libur dulu, pemuritan libur. Tidak bisa, saudara. Tugas pemberitaan Injil tidak melihat situasi apakah ada pandemi, apakah ada perang, apakah ada masa aniaya, atau masa santai. Tidak ada. Tugas dari Tuhan
tidak melihat sikon. Di dalam surat para rasul ada tertulis, Paulus berkata, siaplah memberitakan Injil, memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kenapa kita melakukan tugas dari Tuhan nunggu waktu baik? Itu kan sama saja kita sama dengan hamba yang cari-cari alasan ketika hamba itu dimintai pertanggungjawaban oleh tuannya. Tuannya bertanya, mana tanggung jawab yang aku berikan padamu? Hamba itu punya alasan macam-macam. Kalau kita zaman sekarang mungkin rata-rata alasannya lagi COVID Tuhan. Gak bisa Tuhan. Mari kita renungkan saudara. Mari kita renungkan saudara. Ketika COVID masuk melanda seluruh dunia, saya renungkan firman Tuhan. Dan saya mendapati bahwa semua yang disampaikan Tuhan di dalam Alkitab benar. Akan ada penyakit yang mematikan. Saudara bisa dapati itu di Alkitab. Yang ada di dalam pikiran saya adalah bagaimana supaya Injil tetap diberitakan. Bagaimana pemuritan tetap bisa berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap itu juga ada di dalam pikiran saudara. Sekarang gereja masa online ini membuat jadwal kita beribadah lebih bebas. Saudara bisa ibadah kapan saja. Saudara enggak lihat siaran langsung firman Tuhan ini di jam ini bisa saudara lihat di jam 1 kayak, jam 3 kayak, mau jam malam, jam 10 malam bisa. Jadwal kita lebih santai, saudara bisa menyesuaikan sesuai dengan kesibukan saudara sendiri. Tapi saya berharap, meskipun kita lebih bebas, ini waktunya kita justru lebih serius, saudara. Kita harus lebih serius. Lebih serius. Kalau kita dengar khotbah akhir zaman rasanya tegang ngeri gitu ya. Terus habis dengar khotbah akhir zaman sampai rumah rajin doa, rajin baca Alkitab. Loh, saudara sadar nggak ini akhir zaman? Saya takut saudara nggak sadar. Kalau kita baca tentang akhir zaman yang kita bayangkan cuma masa aniaya. Takut sama aniaya toh. Akhir zaman itu macam-macam saudara. Dan tidak semua tempat mengalami hal yang sama. Ada satu tempat yang mengalami masa aniaya begitu berat. Begitu bengis, kejam, sadis bahkan. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus juga berkata, ada orang-orang yang santai, makan, minum, kawin, mengawinkan. Seperti pada zaman Nuh. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Lah aniayanya di mana saudara? Bisa jadi sebuah tempat tidak ngalami. Bisa jadi loh saudara. Di akhir zaman tuh yang paling mengerikan itu apa? Moralitas yang semakin bejat saudara. Itu lebih ngeri loh. Dan Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak disangka oleh manusia. Karena kalau Tuhan Yesus datang, kasih pemberitahuan, aku tak datang kedua kali, tanggal berapa? 11 Januari, ya mateng kan. Besok. Nah, saudara, Tuhan Yesus datang, gak kasih pemberitahuan kapan, tapi pokoknya siap-siap. Kita saat ini tidak mengalami aniaya. Di Kota Malang saya katakan tidak.
di Indonesia meskipun ada di beberapa tempat, tapi minor. Saudara. Nah, justru masa-masa ini hati-hati saudara. Hati-hati betul. Jangan malah santai. Jangan malah santai. Jangan malah ninggalin ibadah saudara. Baik ibadah harian saudara maupun kalau kita kumpul sama-sama seperti ini. Jangan santai saudara. Kita justru lebih cari kehendak Tuhan. Lebih bergumul lagi bagaimana kita tetap bisa melakukan tugas kita sebagai pemberita Injil. Sebagai orang-orang yang memuridkan orang lain. Karena Tuhan Yesus benar-benar akan datang. Kalau saudara santai-santai, begitu Tuhan Yesus datang, kaget. Mungkin saudara tanya, loh Tuhan kok kami enggak ngalami aniaya ya? Saudara kalau dengar khotbah masa aniaya takut. Terus kalau Tuhan Yesus datang, tanya enggak ada aniayanya, heran. Hati-hati saudara, hati-hati. Di akhir zaman, ini sudah akhir zaman. Jangan kita main-main lagi. Saudara harus upgrade diri. Di dalam kekristenan, kalau saudara baca Alkitab secara komplit, tidak cuplik ayat satu-satu, saudara akan tahu bahwa yang harus kita kejar di dalam kehidupan ini bukan sekedar cari pengampunan dosa. Ini kadang malah jadi penyakitnya orang Kristen. Kenapa kok begitu? Pengampunan dosa dipandang sebagai tujuan akhir pencapaian manusia. Padahal pengampunan dosa itu titik awal. Titik awal supaya kau benar-benar bisa selamat. Masuk surga. Saudara, lihat para murid yang mengebaskan debu dari kaki. Kami bebas dari kesalahan kami sudah melakukan tugas kami. Coba saudara renungkan kata-kata ini. Para murid mengebaskan debu dari kaki. Kami bebas dari kesalahan ini. Jikalau kami tidak memberitakan Injil, kami berada di dalam kesalahan. Dan semua kesalahan di hadapan Tuhan idem sama dosa, saudara. Idem sama dosa, sama dengan dosa. Kalau para murid tidak memberitakan Injil, mereka berdosa. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Itu yang levelnya rasul bilang gitu, saudara. Lah yang kita ini, kita mesti sungguh-sungguh. Pengampunan dosa itu esensinya apa sih, saudara? Dosa kita diampuni, kita bisa bersekutu dengan Allah. Saya mengajak kita buka satu ayat. Roma pasal 5. Ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu masih berlawanan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada saat kita masih berdosa, kita ini disebut seterunya Allah, musuhnya Allah. Dan ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diselamatkan, kita diperdamaikan. Jadi kita bersama dengan Allah. Tujuannya apa? Hidup bersama Allah
Tujuannya supaya kita menjadi manusia Allah, manusia ilahi. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Hidup bersama Allah, saudara. Modelnya yang lebih jelas bagaimana sih hidup bersama Allah? Hidup seperti Yesus. Nah, Tuhan Yesus di dunia ngapain, saudara? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia? Apakah beribadah melulu? Apakah Tuhan Yesus ngajari para muridnya? Pagi, bangun, jam 4 pagi, berlutut, sujud di hadapan Allah. Sampai jam 5. Habis itu mandi pagi, sarapan, siap-siap, jam 7 pagi sampai jam 10, baca firman Tuhan. Setelah itu, siap-siap, istirahat siang, berdoa lagi, sembahyang lagi. Terus nanti sore siap-siap kumpul di bait Allah. Rame-rame apa? Sembahyang lagi. Terus nanti selesai doa malam. Ya, doa malam. Besoknya diulangi lagi kayak gitu. Yang enggak bisa tak pukul. Enggak ada saudara kayak gitu. Enggak ada. Tuhan Yesus kasih contoh hidup bersama Allah, ya. Tuhan Yesus tunjukkan sendirian bersama Allah Bapa. Pasti Allah Bapa beritahu kan, harus ini, itu, ini, pergi kemana. Allah Bapa tunjukkan. Setelah Allah Bapa tunjukkan, Tuhan Yesus bergerak. Melakukan apa yang Allah Bapa mau. Memberitakan Injil kerajaannya. Sembuhkan orang sakit, usir setan, muridkan orang. Setelah selesai, Tuhan Yesus istirahat bersama Allah Bapa lagi. Jadi ada jam kita beribadah, bersekutu dengan Allah. Ada jamnya kita bergerak. Amin. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada para murid. Hidup bersama Allah itu seperti itu. Melakukan firman-Nya, beritakan Injil-Nya. Seperti itu, saudara. Jadi pengampunan dosa itu titik awal. Setelah itu, saudara, hidup bersama dengan Allah. Kalau saudara setia sampai akhir, surga jadi bagian saudara. Kalau saudara tidak setia, ya jangan harap masuk surga. Fair kan? Kadang orang berpikir percaya Yesus, satu kali percaya jamin masuk surga. Waduh saudara, itu sesat itu. Sesat. Saudara hari ini bertobat percaya Tuhan Yesus. Besok harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus terus. Sampai akhir saudara. Dosa itu apa sih saudara? Dosa itu pemberontakan kita di hadapan Allah. Jadi penghapusan dosa itu apa? Menghapus sifat pemberontakmu. Pemberontak yang ada di dalam hati. Sekarang hidup dalam ketaatan. Saya tantang saudara. Mau taat saudara? Tuhan Yesus beritakan pada kita, beritakan Injil. Kalau saudara taat, saudara bersih. Saudara tidak taat, saudara tidak bersih. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara semua di tahun 2021, mari punya target. Siapa yang harus tahu kebenaran Injil dari mulut saudara. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua yang di rumah-rumah, mari renungkan firman Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita punya hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Berikanku hati seperti hatimu,
yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu Tuhan, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan, berikan ku. Ini doa kami, berikan kami hatimu Tuhan. Mari katakan lagi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu Tuhan, supaya kami dapat memandang tuaian di sekeliling kami. Berikan ku untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Beri kami Tuhan, beri aku Tuhan, beri aku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Amin. Bagi saudara yang meminta sungguh-sungguh pada Tuhan, pada saat ini dia taruh hatinya dalam hatimu. Amin saudara. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saksinya Tuhan saudara. Dan pada pagi hari ini kita juga akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan mendoakan tetap masa pandemi corona ini dan juga setiap dampaknya, mulai dari dampak ekonomi, apalagi saya lihat saudara dampak ekonomi di pariwisata itu sangat besar. Kita akan doakan bersama. Nanti bersama-sama dengan Kak Rida kita akan berdoa supaya benar-benar masa pandemi corona ini akan segera berakhir. Dan kita bisa berkumpul bersama memuji dan menyembah nama Tuhan di tempat ini. Dan juga yang kedua kita akan berdoa untuk pertumbuhan rohani mulai dari anak-anak sampai lansia. Di masa-masa seperti ini masa yang sangat sulit buat kita untuk berkumpul, untuk menyemangati satu dengan yang lain, kita bawa setiap anak-anak kita dan juga dewasa, muda, pemuda, remaja, sampai lansia supaya benar-benar bertumbuh dan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nanti kita akan bersama berdoa dengan Kak Atik. Mari saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk situasi saat ini.
situasi pandemi yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia berdampak terhadap perekonomian kami Tuhan. Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas bangsa ini. Sehingga pandemi ini COVID-19 segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas bangsa ini. Pandemi ini akan segera berlalu. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan dan kasih-Mu sungguh-sungguh dinyatakan atas bangsa kami. Tuhan, berkati pemerintah kami Tuhan, secara khusus yang mengelola perekonomian bangsa kami. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu sehingga bisa mengelola semuanya dengan baik. Pemulihan terjadi di Indonesia, pemulihan perekonomian terjadi di Indonesia. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, selesai Natal dan Tahun Baru, ada banyak orang-orang yang pulang ke kampung masing-masing. Dan hari-hari ini banyak orang yang pulang ke kota untuk mereka kembali bekerja. Pertukaran daerah Tuhan, daerah dari daerah yang satu ke daerah yang lain, membuat pandemi ini semakin buruk. Tuhan, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami Tuhan. Berikan ketaatan kepada masyarakat Indonesia, supaya semua masyarakat Indonesia tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang sakit, yang positif COVID-19 Tuhan. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu atas setiap mereka. Kesembuhan terjadi atas mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia. Tuhan, tolong supaya betul-betul vaksin ini Tuhan bisa berdampak baik, bisa berguna dengan maksimal di bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dengan situasi saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu Tuhan. Sungguh biarlah kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan kemuliaan-Mu sungguh-sungguh mengubah situasi ini menjadi baik. Menjadi lebih baik Tuhan. Tuhan, saat ini kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Dan kami berserah kepada Tuhan dengan situasi saat ini. Tolong kami Tuhan, masyarakat Indonesia, untuk kami tetap saling menguatkan satu sama lain. Sehingga di dalam situasi sulit ini, sungguh-sungguh Tuhan kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, inilah saat di mana kami berada di akhir zaman. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Mulai dari usia yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Tuhan, tolong kami menyadari hal ini. Dan tolong kami untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapa, biarlah kami hidup dengan bijaksana. Hari demi hari, kami menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami telah memperoleh bagian dalam keselamatan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk hidup lebih erat lagi dengan Tuhan. Menggunakan waktu-waktu yang ada untuk lebih bersekutu dengan Tuhan. Tolong setiap umat-Mu ya Tuhan, kami mengalami pertumbuhan rohani, sehingga kami mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah saat-saat ini ya Tuhan, Engkau lebih memperdengarkan lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah setiap umat Tuhan menerima, merespon panggilan surgawi ini. Untuk kami memberitakan Injil, untuk kami mau diutus oleh Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh orang. Mari ya Tuhan, Kau beracara kepada setiap umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa-masa ini kami mau melihat penuaian besar terjadi. Pertobatan terjadi di mana-mana. Nama Yesus diperdengarkan di mana-mana. Dan setiap orang yang mendengar boleh percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Dan kita akan selalu bersyukur atas berkatnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita akan berikan persembahan dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu baik buat setiap kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Dan satu lagi saudara, bagi yang berulang tahun, minggu ini Bapak Gembala berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan semuanya yang berulang tahun, saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Selamat ulang tahun. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa memberkati saudara-saudara kami yang berbahagia, yang Engkau telah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan harapannya dari Engkau. Biarlah segala berkat, segala sukacita, damai sejahtera terus ada bersama dengan saudara kami yang berbahagia ini. Dan di saat yang penuh sukacita ini, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kami juga bersyukur atas umur yang baru. Kiranya ya Tuhan, kami mohonkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kasih, berkat kesehatan yang terus dan terus semakin baik bagi Bapak Gembala ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Gembala akan terus melayani Engkau, akan terus mendengar panggilan-Mu, dan akan terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, haleluya, amin. Amin, selamat ulang tahun saudara-saudara. Dan sekali lagi saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Iya Connection di mana-mana. Saudara semua yang di rumah-rumah. Dan semua saudara para pelayan yang ada di tempat ini. Sungguh, inilah berkat Tuhan. Terimalah. Sungguh, penyertaan Allah Bapa,
penyertaan Tuhan Yesus Sang Immanuel, penyertaan Roh Kudus menolong saudara untuk memberitakan Injil kemana-mana, memberi kekuatan, memberi semangat, dorongan, sehingga saudara mewartakan berita baik kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu, kerabatmu, siapa saja. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.